Inspiratif hidup. Jangan jadikan kegagalan kemarin sebagai penghambat hari ini. Semangat untuk membuat hari esok lebih baik melalui hari ini. Episode 58. Dia menerimanya. Sejak hubungan Sean dan Sandy menjadi baik, Sandy si mantan kakak iparnya ini selalu mendorongnya untuk menikahi Yuana. Sandy sudah tahu bahwa Sean sudah berpura-pura hidup miskin selama 3 tahun ini. Meskipun dia tidak tahu latar belakang keluarga Sean yang sesungguhnya, jika dilihat dari sikap Andi terhadapnya, kemampuan Sean pasti tidak biasa. Sandy menebak bahwa setidaknya Sean adalah bos suatu wilayah. Jika adik perempuannya menikahi Sean, Sandy nantinya akan bebas melakukan apapun di wilayah sekitaran Jakarta. Sandy terus mengirimi Sean foto-foto pribadi Yuana. Semua foto itu Sandy curi dari ponsel Yuana saat adiknya itu tidur. Yuana tidak pernah menyebarkan foto-foto itu di internet dan hanya dia simpan untuk kesenangan pribadinya. Sebagai kakak kandungnya, Sandy berkata, "Jika Yuana tidak memiliki hubungan darah denganku, bahkan aku ingin menaklukkannya." Setelah melihat foto-foto itu, tentu saja Sean tidak mungkin tidak memiliki perasaan apapun. Hanya saja, di saat-saat genting pertempurannya dengan Diana, pikiran Sean dipenuhi dengan dendamnya pada mantan istrinya itu. Sean juga sedang tidak benar-benar berniat untuk jatuh cinta dengan orang lain. Sesudah menutup telepon, Sean menghela napas panjang. "Diana, akhirnya kamu menikah dengan penerus keluarga kaya raya itu. Akhirnya kalian bisa berhubungan secara terbuka." Haha, Sean tersenyum pahit. Awalnya dia tidak ingin memedulikan pertemuan Diana dan Cahyadi. Tetapi, akhirnya dia memutuskan untuk datang langsung ke sana. Sean ingin melihat Diana menerima lamaran Cahyadi. Dia harus mengingat senyum bahagia pasangan yang berselingkuh itu, kemudian membuat mereka mendapatkan hukuman yang pantas mereka terima. Sean menghubungi Cynthia. "Cynthia, besok malam ikut aku ke konser Dewa Musik. Pukul 7 malam. Gelora Bung Karno sudah penuh. Malam ini sedikit gerimis, tetapi tetap tidak menyurutkan semangat para penggemar hingga memadati stadion berkapasitas puluhan ribu penonton itu." Beginilah pesona Dewa Musik Indonesia. Di sana terdapat penonton dari segala usia, mulai dari remaja berusia belasan tahun hingga orang dewasa berusia 50-an. Sean dan Cynthia berada di tempat duduk VIP. Dalam sebuah konser, tempat duduk VIP berbeda dari tempat duduk biasa. Tempat duduk biasa memiliki jarak yang jauh dari panggung dan sama sekali tidak bisa melihat penyanyi yang berada di atas panggung. Penonton hanya bisa melihat layar dan duduk di kursi lipat stadion yang kotor. Sementara, tempat duduk VIP memiliki jarak yang dekat dengan panggung. Tempat duduk Sean berada di baris terdepan dan hanya berjarak beberapa langkah dari panggung. Kursinya pun nyaman. Namun, Sean bukan satu-satunya yang memiliki uang untuk membeli kursi VIP. "Oh, kebetulan sekali, Sean. Wapres Dear Cynthia. Sudah berapa kali kita tidak sengaja bertemu begini." Cahyadi meraih tangan Diana dan berjalan mendekat. Ternyata kursi mereka bersebelahan. Sean memperhatikan mereka berdua yang bergandengan tangan. Dia masih ingat bahwa beberapa waktu yang lalu, keduanya bahkan tidak akan berpegangan tangan di depan umum. Melihat adegan ini membuat Sean merasa sangat cemburu. Dia juga pernah beberapa kali membayangkan dirinya memegang tangan Diana dan menonton konser bersama. Ketika Cynthia melihat Diana, barulah dia mengerti mengapa Sean mengajaknya menonton konser. Dia sempat mengira bahwa Sean ingin mendekatinya. Ternyata bukan itu alasannya. "Akhir-akhir ini, sudah berapa kali Tuan Muda Cahyadi melamar? Rupanya kamu benar-benar tekun." "Ya," Cynthia mengejek. "Kalau tidak diterima, menyerah saja. Bukan sembarangan orang yang bisa menjadi suami adik Diana ini." Cahyadi tersenyum dan berkata, "Bahkan jika aku harus melamar ratusan kali sekalipun, aku bersedia. Hehe, aku tidak seperti seseorang yang bahkan tidak pernah melamar barang sekalipun dan hanya datang ke rumah orang dengan membawa sebuah tas saja." Haha, Sean terlalu malas untuk berdebat dengan Cahyadi. Dia sudah benar-benar muak. Dia pun hanya duduk diam di kursinya dan menunggu konser dimulai. Tak lama kemudian, Dewa Musik muncul di panggung dan meledakkan stadion dengan lagu The Legend of Hungry Wolf.
Setelah itu, dia menyanyikan banyak lagunya yang terkenal. Dewa musik memang sudah sepantasnya menjadi dewa musik. Meskipun sudah hampir berusia 60 tahun, keterampilan bernyanyinya masih sangat stabil. Dia bahkan bernyanyi dan menari di atas panggung selama 2 jam penuh. Semua orang tenggelam dalam pesona dewa musik. Di akhir konser, tubuhnya basah karena keringat dan napasnya terengah-engah. Dia memegang mikrofon dan berkata, "Aku lelah. Sekarang aku akan mencari seorang penggemar untuk membantuku bernyanyi." Oke. Semua orang tahu bahwa ini merupakan bagian dari konser. Banyak penyanyi akan meminta penggemar untuk memilih lagu. Namun, untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan, penggemar tersebut sudah diatur terlebih dahulu. Tentu saja orang yang memiliki kesempatan itu adalah orang yang memiliki banyak uang. Cahyadi sudah mengeluarkan uang. Jadi dewa musik menunjuk Cahyadi dan berkata, "Penonton yang di sana, ayo maju." Staf menyerahkan mikrofon pada Cahyadi. Sementara puluhan ribu orang penonton memandangnya saat ini. Cahyadi berkata, "Aku ingin memilih lagu Love Letter untuk pacarku, Giana Wangsa. Aku juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk melamar pacarku. Giana, apakah kamu bersedia menikah denganku?" Cahyadi berlutut dengan satu kaki lagi dan melamar Giana sambil mengeluarkan cincin berlian Cartier dari sakunya. Cincin ini jelas bukan cincin berlian yang terakhir kali Cahyadi berikan. Para penggemar di tempat kejadian turut senang melihat adegan ini. Semua orang pun bersorak. Namun, di tengah-tengah keramaian yang heboh, Sean yang kesulian merasa sendiri. Cynthia berkata pada Sean, "Sean, jika kamu benar-benar menyukai Giana, ini kesempatan terakhirmu." Cynthia tahu bahwa kali ini Giana akan setuju dan menerima lamaran Cahyadi. Berdasarkan pemahaman Cynthia tentang ayah super keluarga Pangestu, keluarga itu tidak akan membiarkan calon menantu perempuan mereka menolak lamaran pernikahan sampai lebih dari 10 kali. Sean duduk di kursinya dengan tangan yang sedikit gemetar. Saat ini, dia benar-benar ragu. Sean berseteru dengan dirinya sendiri dalam benaknya. "Kamu ingin bergegas ke depan untuk menghentikan semua ini dan memberitahu Giana siapa dirimu yang sebenarnya. Anggap hal-hal di masa lalu tidak pernah terjadi. Balas dendam. Rencana. Buang semuanya ke neraka." Saat ini, Sean hanya tahu bahwa dirinya masih mencintai Giana. Namun, sebelum konflik batin Sean berakhir, hanya suara manis Giana yang terdengar ke seluruh penjuru stadion. "Aku bersedia." Dua kata jawaban Giana bagaikan hukuman mati yang kontan untuk Sean. Cahyadi memasangkan cincin berlian di jari manis Giana dengan penuh semangat. Sementara, hati Sean bagaikan teriris pisau saat melihat cincin itu terpasang di jari manis Giana. Seorang wanita yang telah dicintainya selama 3 tahun akan menikah dengan orang lain. Sean mengira bahwa dirinya bisa berbesar hati dan memiliki kepribadian yang bebas. Dia memutuskan untuk bercerai saat Giana berselingkuh. Dia kira dirinya tidak akan memikirkan Giana lagi dan tidak akan peduli Giana bersama dengan siapa nantinya. Akan tetapi, ternyata Sean melebih-lebihkan dirinya sendiri. Ketika jatuh cinta pada seseorang, bagaimana bisa melepaskannya dengan begitu mudah? Setelah lamaran pernikahan Cahyadi diterima, bisa-bisanya dewa musik memandang Sean dan berkata, "Seseorang yang duduk di sana. Kamu ingin memilih lagu? Kita bisa bernyanyi bersama." Cahyadi terkejut dan berpikir, apakah Sean juga mengeluarkan uang? Sebenarnya Sean tidak tahu kenapa dewa musik datang padanya. Dia bahkan tidak membeli tiket konser ini. Pembawa acara tahu bahwa Sean akan datang ke konser. Jadi dia secara khusus memberitahu dewa musik bahwa Sean adalah pengusaha paling hebat di Jakarta agar dewa musik memberikan kesempatan bagi Sean untuk bernyanyi. Sean mengambil mikrofon yang disodorkan padanya. Dia sekarang sangat ingin melampiaskan perasaannya dengan nyanyian. Ada beberapa hal yang tidak bisa Sean katakan, tetapi bisa diungkapkan dengan bernyanyi. "Apa aku bisa bernyanyi dan mengiringi sendiri?" tanya Sean. Episode 59. 1000 alasan untuk bersedih. Bernyanyi dan mengiringi sendiri. Sean bisa memainkan alat musik. Giana dan Cahyadi sama-sama terkejut. "Giana, apa Sean tahu cara bermain piano atau gitar?" tanya Cahyadi. Giana menggelengkan kepalanya. Dia memang memiliki piano di rumah. Tetapi dia belum pernah sama sekali melihat Sean memainkan pianonya selama 3 tahun ini. Apalagi,
Sean lahir di daerah pedesaan dengan kondisi keluarga yang tidak baik. Jadi sangat sulit memiliki uang untuk belajar musik. Dewa musik menjawab dengan senang hati. Tentu saja boleh. Kebetulan pemain keyboard kami juga lelah. Jadi dia bisa beristirahat sejenak. Silakan naik ke atas panggung. Dewa musik berinisiatif untuk mengulurkan tangannya dan menarik Sean ke atas panggung. Semuanya yang ada di sini. Mari kita berikan tepuk tangan untuk menyemangatinya. Oke, Dewa Musik mengajak para penggemar di sana untuk menyemangati Sean karena khawatir Sean akan merasa gugup di hadapan puluhan ribu penonton. Namun, bagaimana bisa sekarang Sean masih mengenal apa itu gugup? Hatinya telah lama diliputi kekecewaan dan kesedihan. Di tengah sorak-sorai penonton, Sean menghampiri piano dan duduk. Dia sedang memikirkan lagu apa yang akan dinyanyikannya. Hati bagai tersayat pisau tentu merupakan pilihan paling tepat untuk suasana hati Sean saat ini. Tetapi dia tidak ingin menyanyikan lagu ini. Lagu ini terdengar terlalu merendah dan akan membuat Cahyadi dan Giana tertawa. Sean memilih untuk menyanyikan salah satu lagu Dewa Musik yang paling populer. Namun belum dinyanyikan malam ini. 1000 Alasan untuk Bersedih. Judul lagunya saja bahkan sudah memiliki makna terselubung. Jika kamu bisa melihat kesedihanku. Ada 1000 alasan di baliknya. Tetapi jelas bukan karena kehilanganmu. Karena sesi meminta lagu sekaligus merupakan akhir dari konser. Semua lampu di Gelora Bung Karno sudah dinyalakan. Tidak hanya lampu di atas panggung. Lampu di seluruh stadion bahkan juga menyala. Tetapi, saat ini lampu di stadion dipadamkan lagi dan semua lampu di atas panggung kembali dinyalakan. Kedua tangan Sean menekan tuts putih. Tangan kirinya memainkan nada dasar rendah, sementara tangan kanannya memainkan melodi nada tinggi. Dengan posisi tangan yang tepat, jari-jari tangan kanannya mulai bergerak dengan natural. Segera setelah pembukaan lagu 1000 Alasan untuk Bersedih mengalun, para penggemar langsung bersorak dan semangat mereka bangkit. Giana yang berada di bawah panggung langsung terkejut meskipun baru saja mendengar alunan lagu selama beberapa detik. Dia telah bermain piano sejak sekolah dasar dan memiliki keahlian piano yang sangat tinggi. Tentu saja dia dapat menilai kemampuan bermain piano Sean dalam waktu yang singkat, postur yang tepat, permainan yang bersih, dan ritme yang tepat. Untuk dapat memainkan pendahuluan lagu ini dengan sangat sempurna, setidaknya Sean sudah belajar piano selama 3 tahun. Apakah dia mulai belajar piano setelah masuk ke keluargamu? Astaga! Setiap hari melakukan banyak hal, tapi dia masih sempat berlatih piano sebaik ini. Sean sialan, kenapa tidak memberitahuku kalau bisa bermain piano? Giana menyesal karena dia baru tahu sekarang bahwa Sean bisa bermain piano. Setelah memainkan pendahuluan, Sean mulai bernyanyi. Orang yang kucinta, bukanlah milikku lagi. Mencengangkan, suara nyanyian Sean nyaris sangat berbeda dengan saat dia berbicara. Ya Tuhan, bagaimana bisa sebagus ini? Giana dan semua orang di Gelora Bung Karno tercengang mendengar nyanyian dan menyambutnya dengan tepuk tangan yang hangat. Bagaimanapun juga, ini adalah konser Dewa Musik. Ketika orang lain bernyanyi di konser Dewa Musik, itu sama saja dengan menyanyi di depan pengamat musik yang handal. Bagaikan perpaduan sempurna antara Vince Carter dan Zah Lavin. Karena siapapun tidak akan bisa dibandingkan dengan Dewa Musik. Suara Sean tidak hanya melebihi Dewa Musik, tetapi juga membuat mata orang yang melihatnya berbinar. Ini karena guru vokal Sean adalah Seth Riggs, guru Michael Jackson, King of Pop, dan guru vokal banyak raja musik Tiongkok, seperti JJ Lin. Sean belajar darinya di usia 6 tahun. Jadi para penyanyi dunia ini harus menyebut Sean sebagai saudara mereka. Tentu saja, saat ini Sean bukan sengaja ingin memamerkan keterampilan menyanyinya, melainkan hanya ingin bernyanyi sesuka hati. Kali ini cintaku tidak bertahan selamanya. Jalan yang sudah dilalui tidak akan bisa kembali. 1000 alasan untuk bersedih. 1000 alasan untuk bersedih. Pada akhirnya, cintaku hanyalah tinggal cerita. Bagian awal lagu hanya diiringi oleh permainan piano Sean sendiri. Tetapi, ketika memasuki refrain, drum dan yang lainnya mulai ikut bermain. Bahkan, Dewa Musik pun ikut menyanyikan harmoni untuk Sean. Seluruh pertunjukan langsung berubah menjadi sebuah pertunjukan kelas atas yang memabukkan.
Astaga, Giana benar-benar mabuk kepayang. Dia tidak percaya bahwa pria yang bersinar di atas panggung saat ini adalah mantan suaminya. Mantan suami yang disebut tidak berguna olehnya dan keluarganya. Bagaimana bisa dia sehebat ini? Baru sekarang Giana tahu bahwa selain latar belakang keluarganya yang miskin, kepribadiannya, cara bicaranya, pendidikannya, dan keterampilan seninya, Sean jauh berkali-kali lipat lebih baik dibanding anak-anak konglomerat kaya lainnya. 1000 alasan untuk bersedih. 1000 alasan untuk bersedih. Pada akhirnya, aku terhapus dari cerita orang lain. Setelah lagu selesai dinyanyikan, seluruh penonton bertepuk tangan meriah. Banyak orang mengatakan bahwa Sean bisa debut sebagai bintang dengan penampilannya, permainan pianonya, dan keterampilannya menyanyi. Namun, setelah Sean selesai bernyanyi, dia berjalan turun dari panggung tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Alih-alih kembali ke tempat duduknya, Sean langsung berjalan menuju pintu keluar. Sean, Giana sudah tidak bisa menahan dirinya. Dia melepaskan tangan Cahyadi dan berlari ke arah pintu keluar untuk mengejar Sean. Selama lebih dari 4 menit tadi, Giana sudah dibuat terpesona oleh mantan suaminya. Giana, Cahyadi ingin mengejar Giana, tetapi dihentikan oleh Cynthia. Tuan muda Cahyadi, konsernya belum berakhir. Selesaikan dulu, baru pergi, Cahyadi berkata dengan sedikit cemas. Tapi, Giana pergi mencari Sean. Cynthia tersenyum dan berkata, "Memang kenapa? Dia sudah menerima lamaranmu. Apa yang kamu khawatirkan? Jangan-jangan kamu merasa dia akan memilih Sean dan bukan dirimu." Cahyadi tertawa. "Haha, jika dibandingkan dengan Sean, tentu saja aku sangat percaya diri. Baiklah, aku tidak akan mengikuti mereka." Sementara itu, Sean berjalan semakin cepat. Giana berlari dan mengejar sepanjang jalan hingga berhasil menyusul dan meraih Sean di pintu keluar. "Sean, berhenti!" cegat Giana dengan napas terengah-engah. Meskipun Giana kelelahan, dia masih terlihat sama seperti sebelumnya. Cantik dan menawan. Setelah berhenti, Giana menyadari ada air mata di mata Sean. Itu menunjukkan bahwa Sean baru saja menangis. "Sean!" Giana langsung melemparkan dirinya ke dalam pelukan Sean. Dia benar-benar tersentuh dengan lagu yang baru saja Sean nyanyikan. Sean menyanyikan perasaannya pada Giana di depan puluhan ribu orang. Giana bisa mengetahuinya. Sean dengan lembut mendorong Giana menjauh. "Jangan begini. Kamu akan segera menjadi istri orang lain. Bodoh. Kalau kamu begitu mencintaiku seperti ini, kenapa saat itu kamu begitu impulsif dan bersikeras menceraikanku?" Giana bertanya dengan ekspresi penuh kasih sayang. "Aku tahu laki-laki tidak bisa menerima hal seperti itu. Tapi tidak semua laki-laki pantas untuk memilih bercerai." Sean merasa bahwa apa yang dikatakan Giana sangat konyol. Dia pun bertanya, "Laki-laki seperti apa yang pantas dan laki-laki seperti apa yang tidak pantas?" "Yang pantas adalah laki-laki yang memiliki uang dan kekayaan. Laki-laki berlatar belakang keluarga yang buruk harusnya bisa menahan diri," jawab Giana. "Sean, kalau saja saat itu kamu menahan sikap impulsifmu dan menganggapnya tidak pernah terjadi, sekarang aku masih menjadi istrimu." Bersambung. Terima kasih sudah mengikuti channel Wan dan Putra Orsia. Jangan lupa subscribe, like, and share. Tunggu episode selanjutnya. Salam silaturahim.